Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa barakatan alayhi wa yuhibbu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ihsan wa tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah wa alhamdulillah muslimin dan muslimat yang bersyukur kepada Allah. Wahai Allah jazakum Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terkira, khusus iman dan iman Islam yang merupakan nikmat sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian salam, semoga Tuhan senantiasa tercurahkan kepada kita dalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta seluruhnya yang dijauhi bisa dalam ini. Sebagaimana biasa kita lanjutkan pesan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-230. Faqala rahimahullah wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur wa taqul alaih. Di sini disebutkan dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur di sholat maghrib. Sudah lewat pembahasan kita, sudah lewat pembahasan kita bahwa di sholat maghrib itu keseringannya Rasulullah SAW setelah Al-Fatihah membaca Qisar Al-Mufassal, ya kan? Qisar Al-Mufassal itu surat-surat yang pendek-pendek, ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu keseringannya. Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu keseringannya. Tapi ternyata itu tidak selalu, ya. Kadangkala Rasulullah SAW itu membaca dengan tiwal mufassal. Tiwal ini kan termasuk tiwal. Ya, tiwal itu dari Al-Hujurat sampai An-Naba, amma yatasaalun. Itu tiwal. Awsat yang tengah-tengah itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Nah, ini Rasulullah baca yang panjang, lumayan kan? Waktu di sholat maghrib, bahkan pernah Rasulullah SAW, kalau tidak salah pernah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, Rasulullah pernah di sholat maghrib baca surat Al-A'raf. Maka lumayan, berapa lembar juga itu, ya. Tapi tidak keseringan, mungkin sekali-sekali, ya. Pernah juga baca surat Ad-Dukhan, ya. Ada surat As-Saffat, surat Al-Mursalat, itu kan relatif panjang semua. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ada baca surat At-Tin, pernah juga baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, ya. Ini semuanya sahih. Semuanya ini sahih. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, artinya yang kemarin kita baca dari hadis sahabat Sulaiman bin Yasar itu menunjukkan keseringannya.
Keseringan Rasulullah SAW kalau di sholat maghrib itu membaca dan kisar al-mufassal. Kalau di sholat isya dengan wasat al-mufassal yang tengah-tengah dari ad-duha sampai dari an-naba sampai ad-duha. Ya, kalau di sholat subuh yang panjang-panjang tiwal mufassal dari al-hujurat sampai an-naba. Ya, tapi ini keseringan, keumuman. Artinya selain daripada itu juga pernah seperti di hadis ini Rasulullah SAW membaca di sholat maghrib itu dengan surat At-Tur, ya, dengan surat At-Tur itu termasuk tiwal mufassal. Berarti apa? Keluar daripada keumuman, ya, keluar daripada keumuman seperti itu. Kemudian pembahasan yang berikutnya ada faedah dari Imam Nawawi yang sebaiknya seorang mukmin itu membaca berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Jadi dalam istilah ulama namanya tankis, at-tankis, tankis pakai kaf bukan qaf, at-tankis. Tankis itu ada beberapa macam, ya. Tankis itu ada beberapa macam. Ada, jadi semestinya bacanya alhamdulillahirrahmanirrahim itu kan berurutan namanya. Nah, ada dua yang haram, ada tiga yang haram. Ini tidak boleh. Jadi misalnya alhamdu, ya kan? Itu dibalik, dalnya dulu, kemudian mimnya baru haknya, ya, dulham. Nah, ini tidak boleh, haram. Walaupun untuk sekedar latihan menguatkan hafalan, nggak boleh itu. Ya, seperti sebagian orang, atau itu hurufnya tidak boleh. Yang kedua, kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin, bil alamin, alhamdulillahi alhamdu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena maknanya rusak. Walaupun cuma sekedar itu sekedar latihan, nggak boleh. Latihan itu sekalian ibadah. Kenapa latihan sekalian berdosa? Ya kan? Itu. Yang ketiga yang tidak boleh itu kalau tadi huruf, kalimat, ayat. Semestinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dibalik dari belakang. Itu juga tidak boleh. Nggak ada cara lain untuk latihan hafalan, ya kan? Ya, jadi tidak boleh dibalik dari maliki yaumiddin arrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kenapa? Karena maknanya rusak, maknanya itu tidak nyambung akhirnya. Karena Allah SWT menurunkan ayat berurutan itu ada kandungan maknanya dan ada sambungan maknanya. Ini tiga yang nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau jadi huruf, kalimat, kata per kata sama ayat? Ini nggak boleh. Itu ulama sepakat tidak boleh. Nah, bagaimana kalau surat? Ya, misalnya surat Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran. Nah, ini mayoritas ulama itu membolehkan. Sebagian ada yang memakruhkan. Sebagian ada yang memakruhkan. Urutan yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang dipilih oleh Allah SWT dan ditulis oleh sahabat itu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis setelah ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu membaca setelahnya hadis Abu Hurairah, nanti kita baca
itu di sholat fajar hari Jumat alif lam mim tanzil sajadah dulu, baru yang kedua hal ata alal insan. Ya, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama, artinya ad-duha dulu baru at-tin. Itu lebih utama. Ya. Al-fil dulu baru Quraisy. Al-falaq dulu baru An-nas. Itu yang lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Ya. Seperti 2 rakaat sebelum subuh Al-Kafirun dulu, rakaat pertama, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, ini. Itu yang afdol. Jadi itu yang lebih utama. Jadi urutan Al-Quran. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Lebih utama berurutan, karena Rasulullah SAW pernah dalam sekali waktu itu membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Pernah. Tapi itu cuma satu kejadian. Keseringannya berurutan tadi. Sajadah dulu, baru Al-Insan. Al-Kafirun dulu, baru Al-Ikhlas. Ya, itu keseringannya seperti itu. Kemudian ikhwan fillah akhwati fillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimallahu yakum. Yang berikutnya dari itu kesimpulannya tadi apa yang kita sebutkan. Yang berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah. Tanzil as-sajdah artinya itu ada sujudnya nanti, sujud tilawah. Wa hal ata 'alal insan, itu rakaat yang pertama tadi, rakaat yang kedua al-insan. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ini hadis Abu Hurairah, itu Bukhari Muslim. Walid Tabrani, dan Imam Tabrani juga mengeluarkan hadis ini tapi lewat jalan sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau Imam Bukhari Muslim itu riwayat lewat jalan Abu Hurairah. Kalau Imam Tabrani lewat jalan Ibnu Mas'ud, itu di situ ada keterangan tambahan yudimu dzalika. Rasulullah SAW terus-menerus membaca seperti itu. Tapi hadisnya yang lewat jalan Tabrani itu hadisnya tidak kuat, alias lemah, alias dhaif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam kitabnya Ilal, karena dia mursal, hadisnya itu terputus, tidak nyambung sanadnya. Ya, jadi ada rawi yang satu dengan rawi yang lain itu tidak ketemu dan tidak saling meriwayatkan. Ini yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini. Jadi asal hadisnya itu sahih, hadis Abu Hurairah. Jadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ini kan tidak memasukkan semua yang sahih. Nah, ini yang sahih itu yang Abu Hurairahnya. Ulama sepakat sahih. Itu bahwasanya Rasulullah SAW membaca di sholat subuh hari Jumat. Sholat subuh hari Jumat di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, alif lam mim tanzil as-sajdah. Nah, di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Insan. Itu sahih. Nah,
Ada Imam Tabrani meriwayatkan lewat jalur sahabat Ibnu Mas'ud. Ada keterangan tambahan yudi mudalik, intinya itu hadisnya tidak sahih. Yang lewat Tabrani tidak sahih. Jadi tidak mesti satu. Jadi ulama itu sedemikian detailnya. Bisa jadi ya satu hadis itu asalnya itu sahih. Tapi mungkin lewat jalan yang lain itu dhaif. Ya, ini contohnya. Ini contohnya. Jadi banyak sekali kadang-kadang satu hadis itu bisa puluhan atau ratusan jalan. Yang sahih mungkin bisa dihitung jari. Atau sebaliknya, mayoritasnya sahih. Ya, ada yang tidak sahih. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak satu jalan. Sampai ke Rasulullah itu tidak satu jalan. Bisa puluhan, bisa ratusan jalan. Bisa ratusan jalan alias sanad rentetan rawi-rawi sampai kepada Rasulullah SAW. Itu bisa jadi banyak jalan, puluhan atau ratusan, dan tidak semua yang sampai ke Rasulullah itu sahih. Ya, tidak semua yang disandarkan ke Rasulullah itu sahih. Ada yang dhaif, ada yang mungkar, ada yang palsu, macam-macam. Ya. Nah, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya disunnahkannya membaca ya surat Alif Lam Mim As-Sajdah di rakaat yang pertama di sholat subuh hari Jumat. Ya. Kemudian di rakaat yang kedua membaca Al-Insan. Ya. Dan keterangan di sini Abu Hurairah mengatakan karena Rasulullah SAW yaqra. Karena Rasulullah SAW yaf'al kaza. Itu di dalam bahasa Arab ya memberikan faedah bahwasanya itu rutinitas. Ya, walaupun tidak kita pakai hadis yang Ibnu Mas'ud, kalau Ibnu Mas'ud jelas itu Rasulullah SAW terus-menerus membaca seperti itu. Ya, tapi kita pahami sudah dari hadis Abu Hurairah karena Rasulullah SAW yaqra, jadi ada lafaz kata kana, itu sudah menunjukkan karena yaf'al, itu sudah menunjukkan al-mudawamah. Artinya itu rutinitas Rasulullah SAW setiap subuh di hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil Sajdah, rakaat pertama, di rakaat kedua hal ata alal insan. Ya. Kemudian dikatakan ulama, kenapa Rasulullah SAW baca itu terus menerus? Rasulullah SAW membaca terus menerus di sholat subuh hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil Sajdah dan Hal Ta'al Insan. Ini faedahnya Rasulullah SAW membaca karena mengandung ya di hari Jumat itu kan ada macam-macam kejadian. Hari Jumat itu hari yang spesial. Hari yang spesial. Misalnya apa? Penciptaan Nabi Adam itu hari Jumat. Kemudian disebutkan terjadinya hari kiamat itu hari Jumat. Ya, artinya ini sebagai peringatan ini hari Jumat loh. Jangan-jangan hari ini mau kiamat. Ya, seperti itu. Nah, ini diingatkan, itu sebagai bentuk pengingatan di subuhnya kita sudah diingatkan. Ya, sudah diingatkan surat ini kandungan-kandungan, banyak sekali kandungan-kandungan untuk memperingatkan hal tersebut, mulai dari penciptaan sampai tentang hari kiamat, tentang sorga, tentang neraka, seperti itu. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dan persiapan. Kemudian, nah, yang berkaitan dengan sujud ini kata ulama itu tabaan laisat maksudatan. Ya, tabaan laisat maksudatan. Jadi itu terikut, bukan inti. Paham ya? Ya, terikut bukan inti. Intinya itu baca sajdah dengan al-insan. Nah, kebetulan di as-sajdah itu ada sujudnya, akhirnya sujud. Ya, akhirnya sujud. Nah, banyak orang yang tidak tahu ilmunya, kata ulama, kata Syekhul Islam, tidak tahu, dipikir
sujud di tilawah di hari Jumat itu menjadi kekhususan. Padahal bukan. Sehingga dia cari-cari ayat yang pendek-pendek, potongan ayat pendek. Ya mungkin dia baca as-sajdahnya yang 2-3 ayat, ya kemudian dia sujud. Atau baca surat-surat yang lain yang pendek-pendek, yang penting ada sujud tilawahnya. Bukan itu. Ya, bukan itu intinya. Intinya baca as-sajdah, alif lam mim tan sajdah dengan al-insan, itu intinya. Bukan mengkhususkan dia sehingga baca ayat yang lain potong karena takut jamaah kepanjangan. Kalau enggak ya jangan baca sama sekali. Ya, baca yang selain daripada ini. Artinya ini bukan keharusan. Ini anjuran saja untuk sering baca seperti ini. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan nanti jemaah pada balik kanan, ya ini perlu pertimbangan yang lain. Tidak usah memaksakan untuk baca ini. Ya kecuali kalau jemaah sudah siap, ya dengan ini kan lumayan panjang. Sekarang kan rata-rata jemaah nggak kuat ini, ya kan? Setengah halaman aja sudah pada ngeluh, apalagi ini kan 3 halaman ini, ya kan? 3 halaman. Tapi coba sekali-sekali barangkali terbiasa menjadi kuat gitu. Tapi waro-waro terlebih dahulu, ya. Jadi sehingga ada sebagian orang ini, kata ulama ini sebagian orang awam, ulama nggak ada yang seperti itu. Ulama tidak ada yang menjadikan ini istilahnya sujud hari Jumat, bukan. Jadi sehingga mereka istilahkan sujud hari Jumat ini, kata ulama ini istilah orang awam, bukan istilahnya ulama. Ulama itu menyebutkan ini hari Jumat itu baca sajdah. Ya kebetulan di situ ada sujudnya, ya sehingga sujud. Enggak sujud pun tidak masalah. Baca ayat sujud itu sunnah, tidak sujud pun tidak pula masalah, bukan suatu keharusan. Nah, sebagian orang awam mengira ini sebagai keharusan untuk sujud di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya hadis 232 an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al, wala ayatu adzabin illa ta'awwadza minha." Akhrajahul khamsatu wa hassanahu Tirmidzi. Aku sholat bersama Rasulullah SAW suatu kali, ya, tidaklah lewat satu ayat yang di situ menyebutkan tentang rahmat kasih sayang Allah. Rasulullah diam sejenak seraya memohon rahmat kasih sayang Allah, ya, seraya memohon rahmat kasih sayang Allah SWT. Dan tidaklah Rasulullah SAW melewati ayat tentang azab, ya, azab hukuman dari Allah SWT baik di dunia akhirat, melainkan Rasulullah SAW juga diam sejenak seraya berlindung dari azab dan kemurkaan Allah. Ya. Hadis ini hadis yang diistilahkan ulama hadis hasan. Ada hadis yang serupa dengan lafaz yang lain dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Intinya di sini hadis yang bisa dipakai dalil, dihujjah. Yang kita bisa belajar daripada hadis ini
bahwasanya dianjurkan seorang muslim itu ketika membaca Al-Quran untuk selain memahami maknanya juga mentadabburinya, menghayatinya. Kata ulama, ini baik yang membaca ataupun yang mendengarkan, supaya dapat apa? Supaya dapat rahmat dari Allah SWT. Ya, Allah katakan, Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an, ya, dengar, diam dan dengar. Ya, supaya apa? Kalian mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu yang dengar, apalagi yang baca, apalagi yang baca. Nah, ini Rasulullah SAW baca sampai betul-betul ada penghayatan. Penghayatannya seperti ini. Lewat satu ayat rahmat, Rasulullah SAW memohon rahmat kasih sayang Allah. Lewat ayat yang itu ada azab kemurkaan Allah, berlindung daripada azab dan kemurkaan Allah SWT. Itu kalau nggak tadabbur, kalau tidak ada penghayatan, ya lewat-lewat aja, nggak ngaruh antara ayat azab dengan ayat rahmat, ya kan? Tidak ada pengaruhnya antara ayat azab dan ayat rahmat, ya sama saja rasanya. Kenapa? Karena tidak ada penghayatan. Nah, ini Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan tadabbur, ya, perenungan dan lain sebagainya. Itu kan makamnya sudah tinggi, ya kan? Kan minimal sekedar paham, ya, di atas paham itu menghayati dan mentadaburi, merenungi, itu kan makanya Rasul kan panjang-panjang. Soal Rasulullah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, itu Rasulullah SAW sholat zuhur, ya, bacaannya hadis hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu. Kami hitung kira-kira, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sholat zuhur, ya, sholat duhur itu, coba bayangkan, sholat duhurnya di rakaat yang pertama, itu sekitar alif lam mim tanzil sajadah. Itu di sholat duhur. Belum pernah saya jumpa, ya, seumur hidup orang sholat duhur bacanya segitu. Paling banter ad-duha, paling banter ya zalzalah, kurang lebih segitu kan, sepertiga lembar gitu. Nah, tapi ini kata sahabat Abu Sa'id, kami itu hitung sholat duhur Rasulullah SAW itu kira-kira bacanya situ, berarti kan 3 lembar, 3 halaman itu, ya, tiga halaman. Nah, terus panjang kan, ini seperti itu Rasulullah SAW panjang. Padahal itu kan kira-kira, perkiraan siapa? Sahabat. Kami kira-kira, nggak tahu persis kan apa yang dibaca, namanya juga sir. Ya, kadang-kadang memang, kadang-kadang sempat terdengar, tapi itu kadang-kadang, bukan artinya Rasulullah SAW di sholat zuhur itu bacanya itu terus, bacanya tanzil sajadah, enggak. Beda dengan yang Jumat Jumat subuh, bukan. Jadi kira-kira Rasulullah SAW bacanya itu sekitar 2 halaman, 3 halaman, 1 lembar setengah, 3 halaman. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bisa saja itu tidak sampai persis 3 halaman, tapi karena kebiasaan Rasulullah SAW itu baca dengan tadabbur, mungkin kita baca 3 halaman, Rasulullah SAW baru baca 1 halaman, karena kita ngebut, ya kan, ekspres kita bacanya, ya. Alhamdulillah, kalau doain aja, ya. Kita sudah baca belum ya Fatihah, sampai gitu kadang-kadang. Kenapa? Karena lewat aja, ya, kebiasaan kita. Nah, ini coba bayangkan, itu di sholat zuhur, ya,
di sholat duhur. Nah, ini berarti apa? Berarti itu ada penghayatan yang dahsyat. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita amati dan cermati dari banyak keterangan hadis Nabi, bahwasanya betapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu menikmati yang namanya sholat. Itu kan namanya kenikmatan. Semakin lama semakin asik. Betul tidak? Semakin lama semakin damai. Iya kan? Ya karena iman kita tipis, semakin lama semakin sewot kita. Ya kan? Semakin lama semakin dilaknat itu imam. Ya, ini imam terkutuk. Iya, ini seperti itu. Karena memang ya udahlah, memang kadar iman kita seperti ini adanya, iman umat akhir zaman ini. Ya, buktinya apa ya? Buktinya kita sendiri ya seperti itulah. Kalau bisa secepat mungkin banyak urusan, ya kan? Tapi kalau kita perhatikan ini tadi, bagaimana Rasulullah SAW sholat duhur aja itu 1,5 lembar kurang lebih ya 3 halaman itu ya 1,5 lembar. Ini nah seperti ini. Kenapa? Karena ada tadabbur, karena ada penghayatan. Nah, tidak ada yang lebih dahsyat, yang lebih indah dan lebih nikmat sebenarnya dibandingkan dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kata sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum lama syabitum bi qiraatil Quran." Ini kata sahabat Utsman bin Affan, kalau hati kalian itu bersih, ya sehat, niscaya kalian tidak akan pernah merasa puas dan kenyang membaca Al-Quran. Jadi rasanya mau orang kita bilang mau shadaqallahul azim, tambah lagi. Mau selesai rasanya wah pengen lagi. Mau selesai pengen lagi. Kita kan enggak, baru 1-2 ayat sudah panas rasanya. Ya, karena isinya banyak setannya. Ya kan? Ini nauzubillah. Macam-macam setan di badan kita. Kalau baca macam-macam, ya semangat terus. Ya, tapi kalau ini waliyadzubillah perlu namanya pembersihan hati. Dan inilah kita perhatikan. Kenapa sih kok Rasulullah bacanya panjang-panjang? Ya, karena ada penghayatan, karena menikmati itu. Ya, bukan seperti kita tersakiti. Ya, ini Rasulullah dan para sahabatnya betul-betul menikmati ya bacaan atau perenungan makna-makna yang terkandung daripada surat-surat di dalam Al-Quran. Ya, ini. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, dianjurkan alias disunnahkan itu untuk kita berlindung kepada Allah ketika melalui ayat azab atau ayat ancaman, dan sebaliknya dianjurkan untuk meminta rahmat kasih sayang Allah ketika lewat ayat rahmat, ya kasih sayang Allah SWT sesuai doa yang pas. Ya, sebagai ulama mengatakan ini khusus di sholat sunnah, terutama sholat lail, sholat malam. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ini umum sifatnya. Kenapa? Karena mereka punya kaidah, apa yang ma sabata li sholati fardin sabata fi sholatin nafl, wa ma sabata fi sholatin nafl sabata fi sholati fardin. Mereka punya kaidah, apa yang boleh
dilakukan di sholat fardu, maka boleh dilakukan di sholat sunnah. Apa yang boleh dilakukan di sholat sunnah, boleh dilakukan di sholat fardu. Itu hukum asalnya. Ya, kecuali ada pengecualian. Kecuali ada pengecualian seperti apa? Seperti sholat fardu tidak boleh duduk. Ya, tidak boleh sambil duduk. Sholat sunnah boleh. Sholat sunnah itu boleh walaupun pahalanya separuh dari pahala berdiri, ya, kecuali kalau memang nggak sanggup. Kalau nggak sanggup ya insya Allah pahalanya full. Tapi kalau sanggup untuk berdiri lalu sholat sunnah dalam keadaan duduk, itu boleh sah, tapi separuh pahalanya kan sayang. Kemudian ini kita bawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim untuk menyempurnakan faedah. Di situ Imam Ibnul Qayyim berkata, ya, dalam kitabnya Al-Fawaid, dia berkata, "Idza aradtal intifa' bil Qur'an." Kalau engkau kepingin mendapatkan banyak manfaat daripada membaca Al-Qur'an, ya, fa'ajmi inda tilawatihi wa sima'ihi qalbak. Fokus terlebih dahulu. Ya, fokus terlebih. Jadi jangan banyak urusan dulu. Kelarin aja deh. Ini urusan ini. Nah, kasih fokus. Jadi ini artinya apa? Artinya baca Quran itu enggak nyambi. Ya, kasih kesempatan waktu yang khusus. Ya, kasih kesempatan waktu yang khusus untuk membaca Al-Quran. Ini, ya apalah dalam sehari semalam, mana waktu itu? Bukan nyambi, bukan ini sambil ini. Jadi Al-Quran itu kesannya apa? Di nomor sekian kan. Padahal apa? Ya Al-Quran ini kan kuncinya hidayah, mestinya diprioritaskan. Kasih waktu yang khusus. Firman Allah, kita hendak membaca firman Allah SWT. Kalamullah, perkataan Allah SWT. Ini pertama itu. Kemudian wa alqisam'ak wa ahdir hudura man yukhatibu bihi. Ya, kemudian apa? Engkau perhatikan ketika baca, perhatikan. Ya, kita selain kita baca, kita ikut dengarkan. Sekaligus ikut mendengar, bukan cuma sekedar membaca, tapi mendengarkan. Kemudian apa? Wahdir hudur man yukhatibu bihi man takallam. Seakan-akan kita mendengarkan Allah berkalam. Ya kan, kalau malaikat kan dengar Allah berkalam. Ya, malaikat Jibril. Allah berfirman apa? Malaikat Jibril kalam. Jadi malaikat itu ketika Allah berfirman itu pingsan. Ya, pingsan. Nah, ini saking dahsyatnya ketika Allah SWT berkalam. Malaikat itu kan makhluk yang sangat kuat, apalagi malaikat Jibril. Ya kan, dengan sayapnya bisa hancur alam semesta ini, ya kan, bumi dan benda-benda langitnya. Nah, ini kita hadirkan seolah-olah Allah yang berkalam dan kita dengar. Itu. Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih. Karena apa? Karena yang kita baca ini bukan sembarang perkataan. Ini bukan perkataan Nabi, bukan perkataan malaikat, apalagi perkataan filsuf atau juru dongeng, bukan. Iya, yang kita baca ini perkataan Allah, kalamullah, Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta alam semesta jagat raya, sang penguasa dunia dan akhirat. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha arif lagi bijaksana, dan seterusnya itu daripada sifat-sifat yang mulia. Jadi betul-betul kita hadirkan ini. Ya, yang kita dengarkan ketika kita baca, yang kita dengarkan ini Allah berkalam. Allah sedang berkalam. Ya. Melalui perantaraan lisan nabinya, ya. Jadi dari Allah asalnya kan dari Allah ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya kan? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya itu dalam hadisnya
malaikat Nabi Muhammad itu kalau terima wahyu itu berkali pingsan, saking berat itu, berat. Kalau Nabi Muhammad itu kan kuat, Nabi Muhammad itu kan kuat. Nah, kita kan dengar Quran kan santai aja, kadang-kadang sambil tidur, kadang-kadang sambil ngopi, kadang-kadang sambil nyetir, ya kan? Nah ini kita rasakan kedahsyatan Al-Quran itu. Allah berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Jadi di dalam Al-Quran itu ada peringatan bagi orang yang punya hati. Berarti apa? Siapkan dulu kita punya hati. Nah ini, siapkan dulu kita punya hati. Hati itu sebagai tempat wadah untuk membaca, untuk mendengarkan, untuk memahami. Ya, untuk memahami apa yang dibaca daripada Al-Quran. Hati seperti apa? Hati yang hidup. Ya, hati yang hidup. Ya tadi kata sahabat Utsman bin Affan, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat. Ya, bukan hati yang mati. Au alqas sam'a. Kemudian apa? Dia memfokuskan pendengarannya. Jadi ketika kita baca Quran, kita fokuskan. Jadi setelah kita baca, dengerin lagi. Ya, jangan baca, tapi kita fokus kepada yang lain. Kenapa? Karena orang bisa baca, bisa sekedar baca, tapi bisa dengar yang lain kan? Bisa. Ya, sekedar ngoceh, tapi dia fokus kepada yang lain. Nah bisa. Nah ini kita baca dan kita fokus kepada apa yang kita baca. Nah ini dengar. Kemudian apa? Wa huwa syahid. Wa huwa syahid. Jadi di surat Qaf itu, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Wa syahid itu hadir. Hadir artinya apa? Hatinya itu hadir. Hati syahid itu artinya syahid, saksi, hatinya ikut bersaksi, hatinya ikut menyaksikan, ya, menyaksikan hal tersebut. Bukan apa? Bukan orang yang tidak hadir. Bisa nggak kita fisik kita di masjid, ya kan? Tapi pikiran kita di kantor bisa? Bukan sekedar bisa, sering kali. Ya kan? Hati kita di masjid, raga kita di masjid, hati kita di rumah. Ya rutin, biasa itu. Nah ini kita, raga kita di hadapan Al-Quran, kemudian hati kita juga sedang hadir mendengarkan Al-Quran, ya menyimak Al-Quran. Seperti itu. Ya tidak lalai, tidak jalan kemana-mana. Itu namanya syahid. Syahid itu artinya, ya saya ikut hadir di situ. Tapi kalau orang kepikiran kemana-mana, itu kan berarti tidak syahid dia. Tidak syahid, tidak ikut menyaksikan. Orang yang namanya saksi itu, dia melihat dengan mata kepala, atau dia dengar langsung dengan telinganya. Ya, itu namanya, itu saksi. Kalau saksi, ya kejadiannya, TKP-nya di Pura Melati, tapi di jam yang sama, di waktu yang sama, dia lagi di Palembang. Itu bukan syahid namanya. Ya, bukan saksi. Saksi itu di waktu yang sama, ya mata dan kepalanya hadir dan dia lihat itu. Ya, dia lihat sehingga dia bisa bersaksi. Bapak lihat, saya lihat. Bapak hadir. Dengar. Nah, itu saksi. Ya kan, barulah kemudian disumpah. Nah, ini juga seperti ini. Ya, jadi bukan cuma raga kita yang menjadi saksi, ya, tapi kita juga punya batin. Hadir itu. Wahwa syahid. Ikut hadir, hatinya hadir, hatinya bersaksi, hatinya tidak lalai, ya, tidak kemana-mana. Nah, kemudian kalau itu sudah dipersiapkan, ya, waktu dipersiapkan khusus, kemudian pikiran sudah plong, hadir, fokus, nggak ada pikiran cabang kemana-mana, berarti itu sudah siap. Ya, tempatnya ini sudah siap. Kemudian apa? Terdengarlah lantunan Al-Quran, ya, lewat lisan kita. Nah, inilah dia
ya namanya gayung bersambut. Ya, jadi Al-Quran itu dahsyat. Nah, dia harus dipersiapkan tempatnya itu. Nah, dipersiapkan tempatnya yang khusus dan spesial. Supaya apa? Supaya manfaatnya itu luar biasa. Kalau sudah seperti itu, maka tadi sampai seperti apa yang dikatakan Sayyidina Utsman, ya kalau hati kalian itu bersih, suci, maka tidak mungkin, mustahil kalian itu bisa puas dan kenyang dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Nggak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Ya, enggak. Kalau warak kan stop. Kalau kenyang kan stop, nggak mau nambah. Tapi Al-Quran itu, kata Sayyidina Utsman, nggak pernah bisa kok, nggak pernah bisa di stop. Ini kenapa? Ya, karena semakin dibaca semakin nikmat. Iya, semakin dibaca semakin haus. Enggak stop. Makanya terkenal kan kalau Sayyidina Utsman itu setiap hari hafal Quran. Setiap hari khatam Quran. Ya, di Ramadan itu, terutama di Ramadan. Setiap hari hafal Quran. Kalau hari-hari biasa 3 hari. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ya, kalau di Ramadan itu setiap hari dia khatam Al-Quran, setiap hari khatam Al-Quran. Kita setahun sekali. Itu pun kalau ingat. Nah, ini satu hal yang perlu kita introspeksi diri, dan mungkin harus kita bertobat kepada Allah. Ada apa gerangan? Pasti ada dosa yang menghalangi kita daripada Al-Quran. Ya, pasti ada dosa yang menghalangi kita daripada fokus kepada Al-Quran. Ya, bayangkan di dunia ini sisanya cuma Al-Quran. Sisa firman Allah, kalam Allah, dari kalam Allah ke bumi itu cuma Al-Quran. Ya kan? Yang paling mulia di bumi ini sisanya cuma Al-Quran. Nah, masih kita bisa baca, masih bisa dimushaf. Nanti menjelang hari kiamat, kata Nabi, kan hari kiamat itu kata Nabi, la taqumu illa ala syirril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat, huru-hara malapetaka hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada makhluk yang paling durjana, paling durhaka. Ya, tidak ada lagi, nggak pernah lagi kita dengar azan. Masih dengar azan, masih alhamdulillah. Berarti insya Allah masih belum kiamatnya. Iya, masih dengar orang baca Quran, masih dengar orang bertasbih, bertahmid, masih kita lihat orang tawaf di Ka'bah, dia lantunan Al-Quran minimal murotal. Nanti menjelang hari kiamat itu kita setel murotalnya nggak ada lagi suaranya. Kita lihat di dalam mushaf itu sudah kosong, dihapus semua sama Allah SWT. Kemudian kok tadi perasaan ada hafal, hilang semuanya. Kenapa? Itu baru nanti hari kiamat. Jadi manusia yang paling bejat, paling durjana, tidak lagi ada disebut nama Allah SWT, tidak ada lagi yang berzikir, tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi azan, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umroh, baru nanti hari kiamat. Ya, nah ini mumpung Al-Quran masih kita bisa baca. Ya, insya Allah coba kita buka mushafnya, masih bisa baca Al-Fatihah minimal, dia masih bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq. Nah ini, jadi Allah kasih kesempatan, anugerah yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Itu maha dahsyat yang Allah berikan kesempatan untuk kita mengambil banyak faedah situ. Banyak faedah. Kata ulama, kalau ingin waktu kita itu berkah, tadi kasih fokus, kasih jatah, kita azamkan, kita tekad. Kalau kita buat jadwal dalam sehari, itu kasih waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Jangan nyambi, jangan sisa waktu, kasih waktu khusus, kasih waktu yang paling spesial. Memang sih kalau sanggup yang paling spesial itu di sepertiga malam terakhir, itu yang paling ideal. Tapi kan ya itu ideal ya, kalau bisa. Kalau enggak ya kasih waktu, apa mungkin habis subuh, apa mungkin habis duhur, apa mungkin habis sholat, apa mungkin, intinya kasih waktu yang khusus. Mulai hari ini programkan khusus, mungkin 5 menit dulu, mungkin nanti tambah jadi 50 menit, jadi 5, dan seterusnya. Insya Allah ulama sudah
sering katakan orang-orang alim ulama sudah sering katakan, ya semakin kita kasih waktu yang spesial terhadap Al-Quran, semakin diberkahi waktu dan umur kita. Ya, semakin diberkahi karena yang kasih keberkahan itu Allah SWT. Jadi berkah itu apa? Hidup kita ini ada manfaatnya. Waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Ini ikhwan fillah, jamaah yang mulia Allah SWT. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum mukminin ya untuk al-intifa' bil Quran, mengambil banyak kemanfaatan dari Al-Quran, dan semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita ya untuk hal yang demikian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Jadi sholat apa? Ya. Ini tidak disebutkan secara spesifik di dalam hadis ini. Ya, bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah. Makanya ada yang seperti itu juga dalam sebagian riwayat. Ya, ada juga yang menyebutkan itu di sholat malam. Ya, ini. Maka kesimpulan yang sudah kita sebutkan, ada ulama yang mengatakan ini khusus sholat malam. Paham? Ya. Tapi ada juga ulama mengatakan walaupun itu sholat malam, bukan berarti tidak boleh di sholat wajib. Kenapa? Karena mereka punya kaidah. Kaidah di kalangan ulama fikih itu apa yang boleh dilakukan di sholat sunnah, boleh pula dilakukan di sholat wajib. Apa yang dilakukan di sholat wajib, boleh pula dilakukan di sholat sunnah. Jadi tidak boleh kita mengingkari orang yang mengamalkan hadis ini. Paham? Ya, paham ya? Karena itu kaidah yang ulama kasih, dan itu tidak ada yang mengingkari. Ulama sepakat pakai kaidah itu. Ya, jelas ya? Ya. Cara memohonnya itu pakainya seperti apa? Ya, ya Allahumma rahmani. Kan kita minta rahmat itu Allahumma rahmani, Allahumma rahmani. Ya Allah rahmati aku. Atau Allah maghfirli, Allah ampuni aku. Ya, atau misalnya ada Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kayak gitu. Ya, kalau bisa. Dibaca suratnya di pause dulu. Iya. Ini kan tidak mungkin kita bisa seperti ini kalau tidak tadabbur. Paham kan? Iya. Kalau lewat aja baca mana? Apalagi bacanya satu napas. Ya, semakin nggak ada kesempatan lagi. Ya, makanya kalau itulah kita perhatikan kenapa sunnah Nabi tidak satu napas. Ya, Nabi itu yang muddu maddan. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Ar-Rahmanir-Rahim. Stop. Kenapa? Karena ada penghayatan. Stop. Nah, kata ulama apalagi di situ khusus Al-Fatihah itu Allah SWT sangat spesial. Setiap kita baca, Allah balas. Setiap kita baca, Allah jawab. Spesial kan? Nah, masa kasih kesempatan seolah-olah kita dengar Allah balas. Ya kan, ketika alhamdulillah alamin itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu Allah balas. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku ini telah memuji dan menyanjungku. Itu seolah-olah kita dengarkan. Ketika kita baca Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah balas lagi. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku kembali lagi memujiku. Ya, kemudian tatkala kita membaca Malik Yaumiddin, Allah balas, majjadani abdi, hambaku memujiku dengan sifat keagungan dan kebesaranku. Malik Yaumiddin itu adalah yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Ya, kemudian tatkala seorang mau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah balas lagi, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Allah balas. Apa itu? Apa balasan Allah? Allah ini berfirman, ini hadisnya sahih.
Allah berfirman, ada baini wa baina abdi. Hadis ini, ayat ini, ya karena dulu ini ayat yang tengah-tengah antara aku dan antara hambaku. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya, sampai alhamdulillah sampai ya karena dulu ini kata ulama ini untuk Allah, itu kan puji-pujian. Nah dari iya karena sampai setelahnya itu untuk hambaku. Dan terkala kita baca ya karena Abu Irstain ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kami minta hidayah, berilah kami hidayah. Ya hidayah itu artinya petunjuk sekaligus bimbingan. Ya jadi petunjuk sekaligus tuntunan. Kita ini selain butuh petunjuk, itu kita juga butuh dibimbing. Selain membutuhkan petunjuk, kita juga harus dituntun. Ya, kita ini seperti bayi di hadapan Allah SWT. Bayi itu nggak bisa apa-apa. Ya, makan ya harus disuapin. Nah, kita di hadapan Allah sudah seperti itu. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya menjadi pertolongan Allah. Ya kan, kita selalu dari kecil kita sudah ditanamkan, dan semua orang mau mukmin mau kafir, ya itu pasti mereka punya keyakinan kita cuma berencana Tuhan yang menentukan. Semua orang bilang itu. Coba tanya, ini ya kita sudah maksimal berusaha, kita ada rencana, ada usaha, tapi Tuhan juga yang menentukan. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu Allah jawab, hada li abdi wa li abdi mas'al, ini untuk hambaku. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lurus. Apa kata Allah? Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, aku akan kabulkan, kata Allah. Coba kalau kita hayati seperti itu satu persatu, spesial nggak? Spesial, ya kan? Spesial, sampai seterusnya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya anjuran yang sangat untuk ketika membaca Al-Quran itu ada namanya tadabbur, ya, penghayatan, tidak lewat satu napas seperti dikejar anjing gila, ya kan? Kalau dikejar anjing gila kan sadis itu. Nah ini betul-betul kasih supaya apa? Supaya ini kembali ke kemaslahatannya kepada kita di dunia dan akhirat, seperti itu. Jelas ya? Dari membaca doa itu dijalankan semua. Ya, kalau ini kan nggak mungkin Hudzaifah bisa tahu kalau nggak jalan. Baik kan? Ya, artinya kedengaran. Tapi ini seperti kita katakan tadi, kata ulama tadi, kalau mau ini lebih spesial lagi, artinya kan kalau kita mau baca model yang seperti ini pasti bakalan panjang, untuk di sholat berjamaah rasanya hampir mustahil zaman sekarang. Coba Anda praktekkan, nggak usah baca as-sajdah deh di sholat duhur, antum baca aja an-naba amma yatasaalun, pasti orang nggak bakalan ikut lagi berjamaah sama kita, ya kan? Paham kan? Artinya ini hampir tidak realistis untuk kita praktekkan dalam kehidupan keseharian berjamaah. Ya enggak? Iya, kita belum pernah, saya seumur hidup belum pernah rasanya tadi baca 3 lembar di sholat zuhur. Ya. Kemudian apa? Bacanya juga Nabi itu selalu baca dengan tartil. Selain dengan tartil, dengan penghayatan, bakalan lama itu. Makanya sahabat itu disebutkan, ini Rasulullah SAW sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya. Kemudian sahabat itu, kami masih sempat kebelet pup. Terus kita enak kebelet pupus itu di masjid, toiletnya banyak. Ya kan? Begitu 3 langkah, 4 langkah sudah sampai ke toilet. Di zaman Nabi nggak ada toilet. Terus orang kemana? Harus ke goib. Goib itu artinya tempat yang jauh dari penglihatan, ya, dan tempatnya seperti ini.
Nah, dia di situ buang hajatnya, terus buang hajat, barangkali mencret atau apa, terus balik lagi, Rasulullah SAW belum ruku. Ya, berarti berapa menit itu? Kalau bangsa saya ini perut sudah nggak bagus lagi, nggak cukup 15 menit kadang-kadang, anyang-anyangan. Iya, karena sudah error ini perut, ya kan? Nah, padahal masih relatif muda dibanding sebagai bapak. Nah, ini artinya apa namanya? Ya, ya seperti itulah kondisi apa yang kita baca, yang kita cermati dari kehidupan keseharian Rasulullah yang bisa dikatakan sangat jauh berbeda, ya kan? Kualitasnya apa kata Nabi? La ya'ti zaman illa walati ba'dahu syarrun minhu. Ya kan? Makanya sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat itu di zamanku. Ya. Nah, kemudian setelahnya tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'in. Nah, sehingga tidak akan datang zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk, lebih rendah kualitasnya daripada zaman sebelumnya. Berapa generasi kita dari zaman Nabi? Ya, sudah berapa generasinya? Wallah alam sudah berapa? Mungkin 50, 60, ya, wallah alam berapa? Kalau sekiranya orang zaman dulu kan seperti itu. Kawin itu 15 tahun sudah terlalu tua itu. 15 tahun baru kawin. Ya kan? Ya kalau zaman dulu ya nggak usah 1500 tahun yang lalu. Kakek kita dulu, coba nenek kakek kita dulu, ya berarti berapa? 60-70 tahun yang lalu itu ya kadang-kadang baru sekali haid, ya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah kawin, ya itu sudah biasa, ya apalagi di zaman dahulu. Nah itu sudah dari ini. Bagaimana kita lihat sesuatu yang rasanya ini cuma bisa kita baca di kitab, ya kan? Nggak pernah kita jumpai prakteknya dalam kehidupan keseharian. Jangankan ini di Masjidil Haram kita nggak jumpa seperti itu. Coba aja sholat duhur, ada nggak itu? Ya, nah ini ada banyak sebagian sunnah yang rasanya nggak realistis untuk kita praktekkan, ya kan? Kecuali mungkin satu dua, ya entah di mana itu dia, ya kan? Walaupun itu kadang-kadang pondok tahfidz Al-Quran, pondok tahfidz Al-Quran kan artinya terbiasa dia dengan Al-Quran, tapi kan prakteknya enggak juga pula seperti itu, ya kan? Nah, ini kenapa kok kita kesannya aneh? Ya ini tadilah, ya kan? Tidak mungkin ya qadarullah, masa kita sudah sangat terlalu jauh dari masa Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali istilahnya sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ya, boleh buat kita bertakwa kepada Allah itu minimal sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Banyak sekali hal-hal yang sulit sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan keseharian karena kita sudah terbiasa dengan pola yang tidak seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya. Coba. Waalaikumsalam. Imam Nawawi menyebutkan bahwa sebaiknya kalau seorang muslim itu disunahkan membaca akan atau akan tadi jelas memberi penjelasan pertama. Ya. Yang kedua, ada sholat sunnah di sepertiga malam. Bilangan pertama dan bilangan pertama itu baca 10 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Kemudian di rakaat kedua membaca Al-Imran 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Apakah ini sahih? Waalaikumsalam. Jadi yang dimaksud oleh ulama tankis itu istilah ulama.
membaca Al-Quran dengan tankis artinya tidak berurutan. Arti daripada tankis itu tidak berurutan. Ya, tidak berurutan. Apa hukum membaca Al-Quran tidak berurutan? Jawabannya harus dirinci. Apa yang dimaksud dengan tidak berurutan? Ya, dia kalau yang tidak berurutan itu hurufnya atau kata per kata atau ayatnya ini haram. Ya kan? Misalnya kan Allah sebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca lil alamin lillahi alhamdu. Boleh nggak? Haram. Sepakat para ulama itu haram. Ya. Atau alif lam mim. Kita baca mim lam alif. Ya, haram. Haram nggak? Haram. Itu dua yang haram. Yang ketiga, Allah sebutkan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in. Kita balik, iyyaka na'budu wa nasta'in, maliki yaumiddin, arrahmanirrahim, alhamdulillah alamin. Haram. Haram kan? Ya. Ini tiga yang haram. Nah, yang berikutnya tankis yang dimaksud yang berikutnya itu mendahulukan surat yang semestinya belakangan. Seperti misalnya apa? Duluan mana? Al-Falaq dengan An-Nas. Duluan Al-Falaq. Nah, boleh tidak membaca An-Nas dulu baru Al-Falaq? Nah, ini yang sebagai ulama mengatakan ini boleh. Tapi sebagai ulama mengatakan makruh. Ya, makruh. Ya, tapi boleh. Boleh. Karena tidak ada pengaruh terhadap makna. Maknanya kan tidak berubah. Maknanya berbeda dengan kalau ayat yang dibolak-balik atau kenapa? Karena urutan-urutan itu kan ada rentetan ceritanya itu. Jadi ada padu-padannya baru nyambung dia. Ya, itu kalau ayat apalagi kata per kata. Itu yang dimaksud dengan pembahasan tadi. Nah, ini jelas ini, Pak. Jelas ini? Jelas. Iya. Jadi pada sekolah, Iya. membaca surat Al-Baqarah. Iya. Kemudian itu dilanjutkan. Iya. Diganti dengan al-kafirun. Iya. Apakah itu masuk makruh? Iya. Nggak apa-apa. Mau langsung sujud juga nggak apa-apa. Mau langsung ruku juga apa? Terus gimana orang lupa? Iya. Atau kalau misalnya kita sholat malam, ya kan Pak, lupa. Iya, kalau lupa ya kita bisa boleh buka Al-Quran. Kita bisa. Apalagi zaman sekarang ada handphone, boleh. Ya, dijawab para sahabat, sebagian sahabat itu kan tidak semua sahabat itu hafal Quran, sehingga mereka ketika sholat ya itu ya pakai baca, ya pakai mushaf itu boleh. Cuma hati-hati kalau pakai handphone, nanti lihat YouTube, nonton bola gitu. Ada yang bisa lagi, apalagi kalau bisa dimatiin dulu datanya supaya nggak muncul dua ini kan kita subscriber kan muncul itu notifikasi wah nonton bola gitu. Itu yang kedua, 10 ayat daripada surah Al-Imran itu dibaca, jadi dibaca itu setelah bangun tidur, bukan pas sholat. Jadi kan kita bangun tidur nih malam-malam, ya terbangun di tengah malam untuk siap-siap sholat, itu kan baca doa, macam-macam doanya. Alhamdulillahilladzi afani fi sadi wa radala ruhi, dan seterusnya. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatan wa nusyur. Terus la ilaha illallah la syarika lahu mulku syai'in qadir alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Allahumma ighfirli, dan seterusnya. Nah, terus ada ini inna fi khalqis samawati wal ardh sampai selesai 10 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah.
Nah ini daripada surat Ali Imran. Nah setelah itu kita toilet, ya pipis, kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah itu ada namanya sholat muqaddimah 2 rakaat. Jadi kan 2 rakaat plus 11, jadi 13. Nah 2 rakaat ini yang ringan. Yang ringan ya apalah, ya Al-Kafirun atau Al-Ikhlas atau Al-Fil, Quraisy, seperti itu. Itu yang ada keterangan dari sunnah Rasulullah SAW. Nah kalau yang tadi 10 ayat Baqarah, 10 ayat Al-Imran, saya belum pernah tahu, walau alam. Ya mungkin aja ada, cuma saya belum tahu. Ya jelas ya. Ya, ya Pak. Waalaikumsalam. Iya. Itu kan kalau dalam sholat kan surat Al-Fatihah salah satu sholat. Betul. Nah ini masalahnya di kalau kita jadi sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Nah ini waktu kita imam membacakan ini kita dengarkan. Iya. Nah ini apakah kita harus baca lagi murat Al-Fatihah atau cukup mendengarkan dari imam? Karena umumnya itu kita itu setelah imam selesai baca Al-Fatihah, kita baca juga di hati. Padahal harus mendengarkan imam kan baca terus surat, Pak. Kita harus mendengarkan surat itu juga kan yang membaca sama imam. Iya. Nah, hukumnya kan begitu. Kalau ada yang baca mendengarkan. Iya. Pak ini gimana? Iya. Harus apa kita mendengarkan imam, terus kita nggak bisa baca lagi. Iya. Berarti kita harus baca Al-Fatihah. Dan yang kedua, kalau misalkan kita tidak usah membaca lagi, terus imam itu pembacaan Al-Fatihahnya nggak sempurna, kalau kita harus membaca dengan sempurna. Iya. Ya. Yang pertama sudah lewat pembahasan tentang bagaimana hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Ya bagi makmum. Ya kalau bagi imam kan mau sirriyah mau jahriyah udah jelas kan. Bagaimana bagi makmum itu hukum membaca Al-Fatihah di sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Hukumnya tetap wajib. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan la sholata liman lam yaqra' bil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Itu pertama. Yang kedua, ada hadis yang sahih itu di suatu kali di sholat subuh Nabi itu Nabi itu mendengar salah seorang sahabat itu membacanya relatif keras, dekat dengan Nabi, baca sholat subuh. Ya, jadi dia sahabat tersebut selain baca Al-Fatihah, dia baca surat tambahan di sholat subuh, padahal kondisi dia sebagai makmum. Nah setelah selesai salam, Rasulullah bilang, "Man li unazar?" Tadi siapa yang baca? Ya kan? Oh, saya cukup terganggu, kata Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, la taf'alu, ya, la taqra'u wal imamu yaqra' illa bi fatihatil kitab. Kalau kata Rasulullah, jangan kalian membaca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah. Ya, itu hadisnya sahih. Ya, jangan kalian membaca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah. Itu kan jelas sholat subuh. Ya, artinya kita nggak boleh baca yang lain. Ya, jangan mentang-mentang hafal Al-Baqarah, pingin Al-Baqarah, nggak pada tempatnya. Artinya, nah, jangan kalian membaca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah. Itu hadisnya sahih. Berarti apa? Tetap di situ disyariatkan membaca Al-Fatihah. Ya Bapak, itu hadisnya sahih. Ya, nah masalahnya kapan bacanya? Ya, kapan bacanya? Apakah berbarengan? Apakah di sela-sela
Waqaf ya, ya alhamdulillahalamin kita baca alhamdulillahalamin, Ar-Rahmanir-Rahim kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin Yaumiddin, ya itu. Atau setelah Al-Fatihah selesai, ya. Nah, di sini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan bareng aja nggak masalah, karena tadi kesannya Nabi bilang jangan kalian baca ketika imam baca. Artinya itu apa sih maksudnya? Artinya jangan baca berbarengan, ya kan? Kecuali Al-Fatihah. Maka dari sini seperti Imam Shana'ani rahimahullah dalam kitabnya Subul Salam, berarti kalau gitu bareng, ya kan? Karena Nabi bilang jangan kalian baca ketika imam baca kecuali Al-Fatihah. Berarti apa? Berarti ini hukum pengecualian kecuali Al-Fatihah, gitu. Nah, sebagai ulama yang lain, supaya kita bisa mengkompromikan ayat yang mengatakan Al-Quran fastami'u lahu wasjuduu, kalau dibaca Al-Quran dengarlah dan dia perhatikan, ya. Berarti kita ini di sela-selanya, ya, di sela-selanya imam baca kita diam, perhatikan, selesai baca seperti itu yang kedua. Yang ketiga itu setelah amin waladhdallin baru kita baca, ya, baru kita baca. Ini lebih ringan. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun, sementara surat setelahnya itu sunnah. Nah, kita menyibukkan perkara yang sunnah untuk menegakkan perkara yang rukun. Nah, ini pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i itu setelah bacaan Al-Fatihah, setelah bacaan. Jadi tidak ada masalah ayat tadi dengan dengan hadis yang kita bawakan. Jadi tetap disyariatkan atau bahkan diwajibkan membaca Al-Fatihah. Adapun ayat tadi keumuman, artinya kecuali Al-Fatihah. Selain daripada itu kita fokus, kita dengarkan kecuali Al-Fatihah. Dan ini biasa, itu namanya di dalam ilmu usul fikih at-takhsis. Takhsis itu ada dalil yang umum, kemudian ada dalil yang khusus. Yang umum dikhususkan dengan syarat apa? Ada perbedaan hukum antara umum dengan khusus. Ketika ada perbedaan hukum antara umum dan khusus, itu terjadi yang namanya takhsis itu pengkhususan. Misalnya apa? Saya kasih contoh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, ya, diharamkan atas kalian itu bangkai. Di dalam bahasa Arab di situ ada al-maitah. Al itu namanya al-istighraqiyah, artinya seluruh bangkai itu haram untuk dikonsumsi. Ya, paham ya? Ya. Terus ternyata ada keterangan hadis Nabi yang sahih yang mengkhususkan uhillat lana maitatan. Ternyata halal bagi kita 2 bangkai. Ya, 2 bangkai. Beda nggak antara umum dan khusus hukumnya? Beda kan? Yang umum itu semua haram. Ternyata ada yang halal 2 bangkai. Ikan dengan belalang, nah, ikan dan sejenisnya, belalang dan sejenisnya, ya, kecuali yang beracun. Ada kan ikan yang beracun, makan mati kita, beracun. Atau belalang beracun, ada kan? Ada belalang beracun, ada. Nah, ini kalau gitu bukan cuma ikan sama belalang, setiap yang beracun, ya kan? Nah, intinya apa? Intinya ini keluar daripada hukum tadi. Beda nggak? Allah katakan haram semua bangkai. Ternyata ada hadis yang mengatakan ada yang halal. Ya, nah ini kita nggak bisa tolak. Oh, hadis kita tolak, nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis sama-sama dari Allah. Cuman kalau Al-Quran itu redaksinya dan maknanya itu dari Allah, tapi kalau hadis itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi, ya.
diksinya dan redaksinya dari Nabi. Maka itu perkataan Rasul. Wahyu, sama-sama wahyu. Kenapa? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah. Nabi itu tidak pernah berbicara sesuai apa yang selera maunya. Tapi apa? In huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu wahyu. Cuman wahyunya terbagi dua. Ada wahyu Al-Quran, ada wahyu sunnah. Al-Quran itu redaksi dan maknanya dari Allah. Sunnah itu redaksinya dari Nabi Muhammad SAW, maknanya dari Allah SWT. Itu seperti itu. Jelas ya? Ya, jelas. Nah, sebagai tambahan, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau di sholat jahriyah tidak perlu lagi baca Al-Fatihah. Ya, berdalil dengan hadis, tapi hadisnya tidak sahih. Ya, berdalil dengan hadis, hadisnya tidak sahih. Hadis Abu Hurairah, kemudian di situ Rasulullah melarang secara total jangan lagi baca. Ya, kalau di sholat jahriyah. Ya, ada keterangan tambahan pantahan nas. Kemudian para sahabat Nabi tidak lagi baca Al-Fatihah di sholat jahriyah. Nah, ini hadisnya tidak sahih. Hadis Abu Hurairah, ya, tidak sahih. Kenapa? Karena ada salah seorang rawinya yang bernama Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ya, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri itu tidak pernah berjumpa dengan iya, tabi'in. Dia seorang tabi'in, tapi sigor tabi'in yang kecil. Maksudnya tabi'in kecil itu bukan tabi'in yang senior. Nah, kalau tabi'in yang senior itu seperti misalnya Sa'id al-Musayyab. Sa'id al-Musayyab itu ya pernah ketemu sama Sayyidina Umar, ya kan? Berarti kan Sayyidina Umar kan sudah berumur. Nah, ini sigor tabi'in yang ketemu dengan sahabat-sahabat yang kecil. Sahabat yang kecil itu mungkin ketika Rasulullah SAW meninggal, dia mungkin umurnya baru 7 tahun, 10 tahun, ya kan? Nah, ini sahabat yang kecil. Nah, tabi'in meriwayatkan dari sahabat yang kecil ini, kemungkinan besar tidak berjumpa dengan sahabat yang besar. Abu Hurairah kan termasuk sahabat yang relatif berumur. Nah, ini Imam Muslim Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ini tidak pernah berjumpa. Ya, karena tadi dia umurnya masih kecil ketika Abu Hurairah meninggal, dia belum belum dewasa atau belum meriwayatkan hadis. Nah, dari sini kata ulama ini, kata Imam Bukhari dan Imam Muhammad bin Ad-Duhli, ini min marasil Zuhri. Jadi ini kesalahan di situ. Jadi dia tidak meriwayatkan secara bersambung. Nah, ini yang jadi pertanyaan, siapa orang antara Muhammad bin Zuhri dengan Abu Hurairah ini? Nah, ini yang dipertanyakan. Ya, ini ketika terkesan bersambung maka itu salah. Ya, itu kesalahan dalam meriwayatkan hadisnya. Maka diingkari hadis ini oleh dua imam tersebut dan imam yang lainnya, Imam Darqutni dan yang lainnya mengingkari hadis ini. Dan lebih memperkuat lagi hadis ini tidak sahih. Tidak sahih karena Abu Hurairah sendiri ditanya Abu Hurairah, kapan kita baca? Jadi ada muridnya seorang tabi'in tanya, kapan kita baca? Ya, seperti apa kita baca? Ya, kata Abu Hurairah, iqra bi nafsik. Baca aja. Ya, tapi ya sir, jangan kedengaran kiri dan kanan. Coba lihat, Abu Hurairah yang kesannya meriwayatkan hadis yang melarang malah nyuruh membaca, ya kan? Ya, masa Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi melarang, kemudian enggak, yang benar itu baca. Sahabat itu apa? Sahabat itu apa kata Rasulullah, sami'na wa ta'na, artinya ini memperkuat tentang kelemahan hadis tersebut. Ya, kecuali kalau asalnya hadis itu sahih, mungkin kita banyak pertimbangan itu, tapi hadisnya itu dhaif. Nah, diperkuat lagi dengan perkataan Abu Hurairah yang katanya tadi menurut hadis tersebut. Nah, ini sebagai tambahan. Intinya jelas ya. Ya.
Ada lagi barangkali? Udah. Jadi kita tutup dengan doa kafatul Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.